Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang perempuan berumur 20 tahun datang ke PMB sudah terlambat haid selama 1 bulan. Hasil pemeriksaan menunjukkan TFU belum teraba, tekanan darah 120/70 mmHg, suhu 36,5 derajat Celcius. Pemeriksaan PP test positif. Bidan menganjurkan ibu untuk rutin memeriksakan kehamilannya. Nah, berapakah minimal ibu hamil memeriksa kehamilannya selama hamil? A. 10 kali, B. 8 kali, C. 6 kali, D. 5 kali, atau E. 4 kali. Jawaban yang tepat adalah C. 6 kali. Karena menurut peraturan terbaru, seorang ibu hamil minimal memeriksakan kehamilannya 6 kali. Yang dahulu kan 4 kali, tapi saat ini sudah tidak berlaku lagi. Lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan G1P0A0 usia kehamilan 20 minggu datang ke PMB mengeluh mual, muntah, terasa sesak, dan perut tegang. Hasil pemeriksaan TFU 29 cm, posisi janin melintang, DJJ sukar didengar karena abdomen ibu yang sudah membesar. Diagnosa apa yang mungkin pada kasus di atas? A. Mola hidatidosa, C. Obesitas, C. Oligohidramnion, D. Kelainan bawaan, atau E. Polihidramnion. Jawaban yang tepat adalah E. Polihidramnion. Karena berdasarkan kasus tersebut, gejala yang mengarah polihidramnion yaitu terasa sesak, kemudian TFU melebihi dari usia kehamilan, kemudian DJJ sukar didapat. Jadi, polihidramnion adalah kondisi ketika jumlah air ketuban selama masa kehamilan berlebihan, yaitu melebihi dari 2000 ml atau 2 liter. Untuk gejala polihidramnion sendiri, diantaranya berat badan ibu meningkat secara drastis, sesak napas atau napas menjadi tersenggal-senggal, DJJ sulit didengar, gangguan pencernaan seperti konstipasi, kemudian tegang atau kontraksi pada rahim, buang air kecil berkurang, bengkak di tungkai bawah, dan kemaluan yang dapat disertai dengan varises, kemudian sulit merasakan gerakan janin, muncul stretch mark di kulit perut akibat peregangan perut yang secara berlebihan. Selanjutnya, TFU lebih besar atau tidak sesuai dengan usia kehamilan. Soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 19 tahun warga desa Cisarua yang termasuk desa terpencil jauh dari bidan maupun sarana kesehatan meninggal karena mengalami perdarahan setelah bersalin yang ditolong oleh dukun. Darah yang keluar berwarna merah tua, kontraksi uterus lembek, fundus uteri tidak teraba. Apakah penyebab kematian tersebut? A. Atonia uteri, B. retensio plasenta, C. Berdarahan postpartum dini, D. Robekan jalan lahir, atau E. Robekan porsio. Jawaban yang tepat adalah A. Atonia uteri. Karena gejala khusus dari atonia uteri yaitu kontraksi uterus lembek atau tidak ada kontraksi, dan fundus uteri tidak teraba. Atonia uteri merupakan keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Diagnosis ditegakkan bila setelah bayi dan plasenta lahir ternyata perdarahan masih aktif dan banyak, bergumpal, dan pada palpasi didapatkan fundus uteri masih tinggi setinggi pusat atau lebih dengan kontraksi yang lembek. Seorang perempuan berusia 20 tahun hamil 2 bulan datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan belum pernah mendapatkan imunisasi selama hamil maupun pada saat calon pengantin. Apakah rencana yang tepat untuk ibu tersebut? A. Memberikan imunisasi TT1, B. Memberikan imunisasi TT2, C. Memberikan imunisasi TT3, D. Memberikan imunisasi TT4, atau E. Memberikan imunisasi TT booster. Jawaban yang tepat adalah A. Memberikan imunisasi TT1.
Karena berdasarkan kasus tersebut, ibu belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali selama hamil maupun saat calon pengantin. Oleh sebab itu, kita langsung berikan imunisasi TT1. Seorang perempuan berusia 35 tahun, G3P2A0, datang ke PMB hamil 25 minggu, mengeluh sakit kepala. Hasil pemeriksaan tekanan darah 160/110 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, terjadi odem pada wajah dan tangan. Hasil lab protein urin positif 3. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? A. Preeklamsi ringan, B. Preeklamsi berat, C. Eklamsi, D. Hipertensi kehamilan, atau E. Odem pada kehamilan. Jawaban yang tepat adalah B. Preeklamsi berat. Karena berdasarkan kasus tersebut, gejala yang mengarah untuk preeklamsi berat atau PEB yaitu tekanan darah 160/110 mmHg, kemudian terdapat odem pada wajah dan tangan, dan hasil protein urin positif 3. Kemudian ibu juga mengeluh sakit kepala. Tanda gejala PEB yaitu tekanan darah lebih dari 160/110 mmHg, proteinuria lebih dari positif 3, kemudian terjadi oliguria, edem pada paru dan sianosis, nyeri epigastrum dan nyeri kuadran atas abdomen, kemudian nyeri kepala atau pusing, dan pandangan kabur. Seorang perempuan berumur 20 tahun datang ke PMB sudah terlambat haid selama 1 bulan. Hasil pemeriksaan menunjukkan TFU belum teraba, tekanan darah 120/70 mmHg, suhu 36,5 derajat Celcius, PP tes positif. Bidan menganjurkan ibu untuk rutin memeriksakan kehamilannya. Berapakah minimal ibu hamil memeriksakan kehamilannya selama hamil? A. 1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, 2 kali di trimester 3. B. 2 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, 2 kali di trimester ketiga. C. 1 kali di trimester 1 oleh dokter, 1 kali di trimester 2 oleh bidan, 1 kali di trimester 3 oleh dokter. D. 2 kali di trimester 1 minimal 1 kali pemeriksaan oleh dokter, 1 kali di trimester 2, 3 kali di trimester 3 minimal 1 kali pemeriksaan oleh dokter, atau E. 1 kali di trimester 1 oleh dokter atau bidan, 1 kali di trimester 2 oleh bidan, 1 kali di trimester 3 oleh dokter. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu 2 kali di trimester 1 minimal 1 kali pemeriksaan oleh dokter, 1 kali di trimester kedua, 3 kali di trimester ketiga minimal 1 kali pemeriksaan oleh dokter. Jadi totalnya 6 kali periksa selama hamil. Nah, untuk yang A ini peraturan lama ya. 1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, 2 kali di trimester ketiga, ini sudah tidak berlaku lagi karena itu peraturan lama. Seorang remaja perempuan berusia 17 tahun datang ke PMB dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 4 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, benjolan payudara negatif, abdomen tidak teraba massa dan benjolan. Diagnosis apakah yang paling tepat mungkin pada kasus tersebut? A. Amenor, B. Hipermenor, C. Hipomenor, D. Oligomenor, atau E. Polimenor. Jawaban yang tepat adalah B. Hipermenor, karena dari kasus tersebut haidnya lebih dari 10 hari, artinya melebihi dari batas normal, yaitu batasan normalnya itu 7-8 hari.
Jadi, hipermenor merupakan gangguan menstruasi yang merupakan perdarahan haid lebih banyak dari normal dan lebih lama, kadang disertai dengan adanya bekuan darah tetapi siklus haidnya teratur. Nah, hipermenor juga ada yang menyebut sebagai menoragi. Untuk penyebabnya, yang pertama terlalu lelah, hipertensi, miom uteri, penyakit jantung, endometriosis, hemofilia. Nah, untuk tanda dan gejalanya yaitu waktu haid panjang lebih dari 7-8 hari, perdarahan haid terlalu banyak, kadang disertai dengan bekuan darah atau stolsel, kemudian siklus haid teratur.